Materi penyuluhan pertanian bersumber dari A. Instansi pemerintah, B. Pengalaman pelaku utama dan pelaku usaha, C. Lembaga swasta atau LSM yang bergerak di bidang penelitian, dan D. Semuanya benar. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah D. Semuanya benar, kawan-kawan. Lanjut. Dasar pertimbangan pemilihan materi penyuluhan yaitu A. Memberikan keuntungan yang nyata kepada sasaran, B. Dapat dimanfaatkan dan segera memberikan hasil yang nyata, C. Sederhana, mudah dilaksanakan, tidak memerlukan keterampilan yang tinggi, D. Semuanya benar. Kita lihat jawabannya, kawan-kawan. Apakah A, B, C atau D? Ya, jawabannya adalah D. Semuanya benar, kawan-kawan. Lanjut. Berikut ini manfaat dari media penyuluhan kecuali kawan-kawan. A. Mempermudah menyampaikan pesan kepada sasaran, B. Menciptakan kemandirian sasaran dalam melaksanakan pembelajaran, C. Pesan dapat disampaikan lebih cepat kepada sasaran, D. Pesan segera ditanggapi oleh sasaran. Jawabannya adalah D. Pesan segera ditanggapi oleh sasaran, karena ada segera itu, kawan-kawan. Peran media penyuluhan dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut, kecuali lagi nih, kawan. A. Mempertinggi efektivitas belajar, B. Mempermudah sasaran memahami materi penyuluhan, C. Meningkatkan interaksi sasaran dalam proses pembelajaran, D. Sebagai sarana ekspresi penyampaian pesan agar terlihat pandai. Kita lihat jawabannya, pemirsa. Apakah A, B, C atau D? Yang ditanya itu kecuali, kawan-kawan. Kecuali. Kawan-kawan bisa lihat situ. Ya, jawabannya adalah D. Sebagai sarana ekspresi. 25. Secara umum media penyuluhan terdiri atas A. Benda sesungguhnya dan tiruan, B. Audio visual dan audio visual, C. A dan B salah, D. A dan B benar. Ya, A dan B benar. Itu termasuk semuanya, kawan-kawan. Contoh media penyuluhan tercetak antara lain: A. Folder, peta singkap, brosur, majalah, buku, slide, kaset, CD. Nah, di sini kawan-kawan bisa baca sendiri. Ini kita perlu waktu satu soal itu ada 57 detik, kawan-kawan. Tapi kalau kita lihat sekilas ini media tercetak seperti kaset atau CD, sepertinya itu bukan, udah jelas ya, kawan-kawan. Tuh udah jelas bukan. Tapi saya rasa kawan-kawan lebih paham lagi kalau media-media ini kan sering muncul. Ya, jawabannya gambar, sketsa, foto, brosur, majalah. Next. Dasar pertimbangan pemilihan suatu media penyuluhan yaitu A. Tujuan penyuluhan yang hendak dicapai, karakteristik dan capaian tahapan adopsi, B. Waktu, tenaga dan biaya, C. Keadaan, tujuan dan permasalahan sasaran, D. Sarana dan prasarana. Jawabannya adalah A. Tujuan penyuluhan yang hendak dicapai, karakteristik sasarannya, dan tahapan adopsi. Lanjut. Media audio yang menyampaikan informasi atau pesan dalam bentuk suara disebut A. Siaran berita, B. Siaran televisi, C. Siaran radio, D. Siaran langsung. Jawabannya C. Siaran radio. Lanjut. Karakteristik dari siaran radio yaitu A. Auditori, B. Imajinatif, C. Transmisi, D. Semuanya benar. Jawabannya adalah ya, semuanya benar. Dan radio. Cara penyampaian pesan atau isi materi oleh penyuluh kepada sasaran disebut A. Teknis penyuluhan, B. Metode penyuluhan, C. Media, D. Metodologi penyuluhan. Ya, jawabannya adalah metode penyuluhan. Lanjut. Penerapan metode penyuluhan bertujuan untuk A. Mempercepat penyampaian materi penyuluhan, B. Mempercepat penerapan atau adopsi teknologi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan. Semuanya benar.
Ya, jawabannya termasuk semuanya benar. Lanjut. Berdasarkan teknik komunikasinya, metode penyuluhan terdiri atas A langsung, B langsung dan tidak langsung, C tidak langsung, D semuanya salah. Jawabannya adalah ya, B langsung dan tidak langsung. Seperti itu kawan-kawan. Lanjut. Pertemuan antar petani untuk bertukar pikiran dan pengalaman serta belajar atau saling mengajarkan suatu keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan disebut A. Temu usaha, B. Temu karya, C. Temu lapang, D. Temu tugas. Ya, jawabannya adalah B. Temu karya. Lanjut. Metode penyuluhan yang memperagakan suatu teknologi dan atau hasil penerapannya secara nyata disebut A. Demonstrasi cara, B. Demonstrasi, C. Demonstrasi hasil, D. Demonstrasi plot. Ya, jawabannya adalah B. Demonstrasi. Bidang kegiatan penyuluhan pertanian yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas. Nah, di pilihan gandanya kawan-kawan bisa baca sendiri. Di pilihan A itu ada pendidikan, persiapan penyuluhan pertanian dan pelaksanaan penyuluhan. B. Pendidikan, persiapan penyuluhan pertanian, pelaksana, evaluasi dan pelaporannya. Ya kan? Yang C. Pendidikan, persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian. Yang D. Pendidikan, persiapan penyuluhan, pelaksanaan, evaluasi. Ya, jawabannya adalah B kawan-kawan. Pendidikan, persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian. 36. Persyaratan pengajuan usul penilaian dan penetapan angka kredit yaitu kecuali ya kawan-kawan. Untuk ijazah, STTP seperti kawan-kawan baca di slide ini. Surat pernyataan melakukan kegiatan. B. C. Fotokopi atau salinan sah. D. Akta pak. Ya, jawabannya angka kredit pak terakhir. Kenaikan pangkat penyuluhan pertanian dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kalian bisa baca di sini. Satu soal 54 detik kawan-kawan. Biasanya juga ditemukan soal-soal panjang ya, di pilihan gandanya itu yang opsinya panjang kawan-kawan, seperti kalimat seperti ini. Itu biasanya kita temukan di dalam tes secara umum. Satu soal 54 detik. Kita lihat jawabannya adalah B. Paling kurang 2 tahun dalam pangkat terakhir memenuhi angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan SKP bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Lanjut, nomor 38. Penyuluhan pertanian dapat diberhentikan dari jabatannya apabila A. Dijatuhi hukuman disiplin berat, B. Dijatuhi hukuman disiplin berat yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak memperoleh sertifikat diklat teknis. C. Dijatuhi hukuman disiplin berat dan berkekuatan hukum tetap. Yang D bisa baca sendiri kawan-kawan. Jawabannya adalah D. Dijatuhi hukuman disiplin berat yang telah di kekuatan hukum tetap dan tidak memperoleh sertifikat diklat dasar setelah 2 tahun kawan-kawan. Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang pembinaan kelembagaan petani yaitu A. Permentan nomor 66 2015, 67 2015, 67 2016 dan 66 tahun 2016. Jawabannya adalah ya C. Permentan 67 tahun 2016. Lanjut. Dasar penumbuhan kelompok tani yaitu sebagai berikut kecuali kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa baca di sini pilihan gandanya. Ini sepertinya soalnya udah sangat umum ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan udah hafal semua. Jawabannya yang kecuali itu adalah kegiatan poktan yang dikelola berdasarkan keinginan masing-masing anggota karena ada kata masing-masing. Demikian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar saya tetap upload video-video tentang seputar pertanian dan tentang CPNS. Sampai jumpa dan selamat malam, semoga sukses.